Oke, kembali lagi di channel Bukan Insinyur. Selamat datang kembali. Sekarang saya akan membagikan tutorial cara membuat drat sprinkler ya, pipa sprinkler. Karena di gedung itu kita sering mengerjakan sprinkler. Ini konten beberapa waktu lalu saya buat mesin Senai manual ya. Ya ini mesin Senainya yang otomatis pakai dinamo. Ini dratnya itu kalau pipa ada dua ya, ada NPT ada BSPT. Kalau NPT itu ada yang rata, kalau BSPT lurus gitu ya. Jadi ini pertama, ini mesin Pasto ini dia 750 watt ya. Ini bisa 3 in 1, bisa motong, membuat drat, bisa flaring ya. Ini untuk motong bila yang ini. Nah, ini untuk membuat drat. Ini untuk membuat drat. Nah, ini untuk membuat drat ya. Ini kita angkat dulu ya. Ini tarik ya, ini angkat. Nah dia ngunci. Nah, ini untuk memflaring ya, membevel pipa. Jadi kalau pipanya penyok, itu kita masuk ke dalam sini. Ntar ujungnya ini diputar dia rata gitu. Jadi 3 dalam 1, ini 3 in 1. Yang pertama saya akan coba demokan dulu cara memotong pipa tanpa berisik nih. Ini 3,8 ya, SCH 40. Pipa ini tebel banget tuh. Tebel banget ya. Ini kita potong pakai alat ini tanpa berisik. Jadi kalau malam-malam pun kita bisa ngerjain tanpa ditegur tetangga. Nah, kita akan mencoba potong. Ini dimasukkan bilahnya ya, tolong dibantu ini. Jadi ini ini diputar juga biar dia center ke tengah-tengah ininya. Diputar. Ya, ini gue masih goyang, yang ini diputar, dikencengin. Oke, jadi ada 2 pilah ini ya. Cekamnya ada 2, depan belakang. Biar dia nggak goyang ya. Nah, yang kita akan potong segimana kita tandain ya, misalnya ini udah ditandain, nah kita potong. Nah, ini kita mau potong, tapi kita ukur dulu ya kebutuhan pipa berapa panjangnya. Misalnya kita butuh 56 ya. Nah, kita sudah tandain pakai lakban. Kita ulang, masukkan. Nah, ini kita kencengin inian ya, berlawanan jarum jam. Kalau yang itu nanti bisa main dia, gampang bisa diatur. Yang ini dikunci dulu. Ini tutorial motong ya, bagian pertama tutorial motong. Nah, kalau ini kita masih bisa geser. Nah, jadi masih aman lah. Nah, kita lihat ini kalau sudah pas. Oke, ini kurang sedikit. Nah, ini kalau udah, nah kita cutter pipanya kita setel di 56 cm. Oke. Nah, ini biar ininya di tengah-tengah ya, ada 2 roller gitu. Jadi si pipa itu di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau udah jangan lupa kasih oli dikit biar dia lancar. Terus kita colok. Nah, ini tombolnya ketinggalan. Dia putar. Nah, sambil kita putar aja sedikit-sedikit. Dia akan jalan. Ini dia nggak terlalu berisik dibanding motong pakai cutting wheel atau pakai gerinda. Ini kita tinggal putar di sini. Ya, sekamnya berputar, ini kita putar. Ini cutter pipa sebenarnya ya, cuman dia karena mesin jadi lebih enteng geraknya karena, nah, jatuh ya, udah ya. Nah, berarti udah kepotong, lihat setebal ini. Selesai. Itu tutorial yang pertama ya. Ini kita buka. Ini hasil potongnya.
Panjangnya 56 tadi ya. Oke. Ini dia 56 berhasil ya. Selanjutnya yang kedua kita membuat drat. Ini pipa 1 in. Kita akan buat drat seperti ini. Nah, pertama, kalau kita pipanya 1 in, kita sesuaikan mata pisaunya juga ukuran 1 in ya. Ada 4 bilah ini. Nah, ini udah dipasang 1 in. Jadi jangan sampai ketukar posisinya, dia matanya ada nomornya, nomor 1 ke 1. Ini nomor 2, matanya di nomor 2 juga. Nanti soalnya akan menentukan hasil keberhasilannya. Terus itu setelah mata pisau ini untuk ukuran pipa disesuaikan. Kalau pertama kita mau buat ulir dulu dari poros, kita di angka 1 ini ya. Ntar baru didalemin ke bawah. Ke bawah ditambahin 3 drat atau ke atas gitu. Nah, terus ini nih. Ini modelnya dia kan trapesium yang miring ya. Untuk menghasilkan drat yang miring juga seperti ini. Kalau dilihat dari samping dia seperti bevel kan. Nah, terus ini kita arahin kemana? Setengah in. Ini saya pakai setengah in. Jadi nanti drat yang akan kita buat ini panjangnya semana, dari sini ke sini misalkan 1 in ya, 2 cm, 2,5 cm. Kalau setengah in ya 1/4 cm gitu. Cukup untuk buat drat 4 ulir sampai 5 ulir. Nah, kita coba. Ini posisi ada di setengah lebih sedikit. Terus ini disatuin. Nah, ini pastikan ini posisi di atas ya. Nah, kalau diangkat ntar dia jalan itu dia otomatis turun sendiri kalau udah sampai ini. Jadi kita coba dulu ya, kita nyalakan. Terus ini kita majukan gini. Pastikan ini ya, olinya masuk. Nah, kalau kita lihat dari samping, dia mulai belir. Terus lihat ini bagian ini nih, dia bergerak. Jadi nanti dia ini sebenarnya udah muter sendiri ya. Cuma kalau ditekan ini biar nambah tenaga aja, nambah dalam. Torsinya biar nambah. Nah, kalau dia turun berarti di sana udah selesai. Oke, kita matikan. Ini tinggal kita tambah aja, kita dalemin. Nah, ini kan 1 ya. Nah, kita tambah aja. Kalau kita mau dalemin, kita tambah berapa ulir, nah berapa mili, 2 mili cukup. Oke, ini kalau udah dapat 1 drat pertama, itu kan tentu saja belum bisa masuk ya. Kita dalemin lagi, ininya kita tambahin. Nah, jadi untuk membuka ini juga, ini untuk membuka cekamnya ya. Kalau dia ngunci, nah tuh dia naik. Dari sini nih, dari handle ini kita kendorin dulu, terus kita geser. Nah, ini diangkat, ini kunciannya dibuka, yang ini diangkat. Nah, ini posisi kendorin dulu. Udah, coba lagi nih. Udah tuh, ininya digeser lah. Nah, nih baru dia dibuka. Oke, nah seperti itu. Terus kita coba ini dratnya itu pakai pasangannya pakai keni atau pakai sok. Ini saya ada T ya, T drat, TSP, T hitam. Saya coba dulu untuk dratnya baru 1 kali jalan, apakah udah bisa gitu. Nah, ini kan masih macet nih. Berarti ini masih belum dalam ya, belum dapet. Nah, kita bisa ulir lagi, kita bisa treat lagi, kita bisa dratin lagi dengan cara ini masukin lagi ya. Nah, ininya kita dalamin lagi nih. Nah, ini kita geser. Nah, dia kita main di 1+2 mili dah gitu ya. Sorry nih, nah agak silau ya. Nah, saya coba segitu. Terus kita coba jalankan lagi ya.
Kita lihat dari sini ada mulai ke ini ya, kikis ya, pisaunya mulai makan ya. Nah, kalau udah bunyi berarti dia udah masuk. Ini jangan lupa kita selalu semprotkan oli ya pas lagi jalan itu, biar dia nggak terlalu panas, nanti bisa mengakibatkan tumpul. Ini kita coba lagi, ini dibuka, ditarik kuncinya, diangkat. Oke. Nah, kita jajal lagi dratnya apakah dia udah masuk. Sampai minimal 4 ulir ya. Udah. Nah, ini satu. Ini masih keras. Kita coba lagi tanpa menambahkan, kita coba lagi aja. Masih patokan ulirnya masih tetap sama. Masukkan. Coba lagi kita dalemin. Sambil kita semprotin ini. Nah, kita coba. Dia makan nggak dia? Ada kan? Iya, karena bagian dalamnya yang belum itu. Nah. Oke. Kita coba lagi. Matikan. Terus ini juga sering dicek ya. Dia suka berapa kali jalan tuh suka kendor. Karena dia ikut berputar. Ini dibuka lagi. Oke, nah setelah kita drat berulang-ulang kali, kita lakukan berulang kali, kita coba ya, jangan sampai bablas terlalu halus, nanti dia suka selek. Nah, ini saya mulai dari sini ya, ini ada merek, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 3 drat, 4 drat, nah, 5 drat. Ini jadi kalau masuk resin, masuk epoksi udah cakep ya, pakai kunci masih bisa 6 lah. Dia jadi sampai ke ujung. Ini hampir 1 inch lebih ya panjangnya, hampir ya kurang dari 1 inch karena ini settingannya tadi udah 3/4 ya. Jadi di sininya hampir 1 inch panjangnya. Ini jadi seperti itu guys caranya. Ini udah selesai. Tinggal kita bagian yang terakhir ya untuk bevel pipa atau flaring pipa. Oke, untuk ini video bagian terakhir bagaimana cara memflaring ya, melebarkan untuk membevel sisi bagian dalam. Nah, ini sebelum di bevel. Nah, ini nanti akan begini ya. Terus kita hidupkan. Ini tadi settingan terlalu mundur ya, saya majukan. Oke, ini saya pikir udah cukup ya. Kita lihat hasilnya. Ini setelah di bevel bagian dalam ya, di flaring ya, swagging atau flaring. Oke, sekian tutorial dari saya untuk mesin ini. Harganya saya beli di tahun 2025 ini di angka 4.200.000. Saya nggak jualan mesin, saya cuma membagikan tutorialnya aja cara menggunakan mesin ini ya. Terima kasih.